Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Rahmat Hidayat SPD. Alamat di Karawang. Sekarang mengampu pelajaran matematika Albina Putra dan pertama kali mungkin ngajar kelas 11 Albina Putri di Albina Islamic Boarding School. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai induksi matematika ya. Nah, di matematika itu ada beberapa istilah dan pengertian-pengertian ya. Di antaranya adalah pengertian pangkal dan pengertian atau pernyataan pangkal atau aksioma atau istilahnya postulat. Nah, pengertian pangkal ini adalah misalkan titik. Titik adalah suatu simbol yang menyatakan posisi tertentu, mewakili posisi tertentu, tetapi dia tidak memiliki dimensi sehingga dia tidak dapat diukur. Contohnya ya, dan misalkan pernyataan pangkal itu misalkan, nah suatu garis hanya dapat dibentuk oleh dua buah titik. Nah, selanjutnya setelah pengertian pangkal dan pernyataan pangkal, kita biasanya masuk ke definisi. Lalu ke teorema. Nah, di teorema itu harus kita buktikan kebenarannya. Nah, caranya ada dua macam ya. Ada pembuktian langsung dan ada pembuktian tak langsung. Nah, di pembuktian tak langsung itu juga ada 3 jenis ya. Di antaranya adalah ada secara kontraposisi, yaitu jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Yang kedua adalah kontradiksi. Jadi kalau ada implikasi P maka Q, maka pernyataan P dan negasi Q harus sama. Dan yang terakhir adalah induksi. Nah, karena sesuai judul kita di sini, maka kita akan pelajari tentang induksi, tetapi kita juga harus pelajari untuk pembuktian langsung dan tak langsung yang lainnya. Oke, yang pertama adalah pembuktian langsung. Contohnya seperti ini ya. Di soal disebutkan bahwa tunjukkan bahwa kuadrat suatu bilangan genap merupakan bilangan genap. Jadi pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi jika P bilangan genap, maka P kuadrat bilangan genap. Kita misalkan ya P itu sama dengan 2K dengan K bilangan asli. Akibatnya P kuadrat itu sama dengan 2K dikuadratkan sama dengan 4K kuadrat sama dengan 2 dikali 2K kuadrat. Nah, 2K kuadrat ini kita misalkan lagi menjadi M. Dan keduanya merupakan bilangan asli M tersebut ya. Nah, karena P kuadrat itu sama dengan 2M, maka P kuadrat merupakan bilangan genap. Sehingga terbukti bahwa kuadrat suatu bilangan genap adalah merupakan bilangan genap. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan pembuktian tak langsung. Sama soalnya seperti ini. Oke, kita ke pembuktian langsung. Yang kedua ya, contohnya. Buktikan bahwa untuk N bilangan bulat berlaku N kuadrat ditambah N habis dibagi oleh 2. Nah, kita uraikan jawabannya. N kuadrat ditambah N itu sama dengan perkalian antara N dikali dengan N ditambah 1. Karena N bilangan bulat, maka N dan N tambah 1 adalah dua bilangan berurutan. Nah, berdasarkan sifat dua bilangan tersebut, maka
kalau berurutan salah satunya pasti ada yang ganjil atau satunya ada yang genap. Oke. Maka n dikali n ditambah 1 merupakan bilangan genap karena bisa dibagi 2 gitu. Oke, selanjutnya adalah kita ke pembuktian tak langsung. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan ada 3, yaitu kontraposisi, kontradiksi, dan induksi matematika. Kita ke yang pertama adalah kontraposisi. Nah, contohnya adalah buktikan bahwa jika kuadrat suatu bilangan merupakan bilangan genap, maka bilangan tersebut juga merupakan bilangan genap. Oke, kita ubah kalimat soal menjadi kalimat implikasi, yaitu jika P kuadrat bilangan genap, maka P bilangan genap. Cara menjawabnya adalah dengan mengandaikan bahwa tidak benar bahwa P itu bilangan genap, yaitu dengan memisahkan P sama dengan 2K ditambah 1. Lalu kedua ruas dikuadratkan sehingga didapat P kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K plus 1. Selanjutnya yang 4K kuadrat ditambah 4K kita memakai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau dengan memfaktorkan angka 2-nya ya. Jadi angka 2 ada di depan. Oke, sehingga didapat. Nah, kita misalkan lagi yang di dalam kurung tersebut menjadi M ya. Sehingga P kuadrat sama dengan 2M ditambah 1 dengan M sama dengan 2K kuadrat ditambah 2K merupakan bilangan asli. Karena bentuk P kuadrat sama dengan 2M tambah 1, maka P kuadrat merupakan bilangan ganjil. Dari sini kita dapat bahwa P bukan bilangan genap atau bilangan ganjil, maka P kuadrat merupakan bilangan ganjil. Jadi kesimpulannya terbukti jika bilangan genap maka P genap. Selanjutnya kontradiksi. Nah, contohnya seperti ini. Buktikan jika P kuadrat bilangan genap maka P bilangan genap. Nah, kalau kontradiksi ini harus pernyataan pertama itu benar dan negasi pernyataan kedua juga benar gitu. Jadi kita ketahui P kuadrat bilangan genap. Nah, kita andaikan bahwa P bilangan ganjil. Sehingga ditulis P sama dengan 2K ditambah 1. Lalu kuadratkan kedua ruas sehingga didapat P kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Lalu seperti yang tadi kita pakai sifat distributif. Nah, kita tahu dari bentuk ini bahwa P kuadrat merupakan bilangan ganjil. Nah, ini kan bertentangan dengan asumsi yang ada di soal. Karena kalau P kuadrat itu adalah bilangan genap di soal kan. Tetapi pada simpulan dari hasil kuadrat ini mendapatkan P kuadrat adalah bilangan ganjil, sehingga salah ya. Karena terjadi kontradiksi, maka yang benar adalah P bilangan genap. Selanjutnya pembuktian tak langsung yaitu induksi matematika. Nah, cara-caranya adalah yang pertama adalah menunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. Dan selanjutnya adalah akan dibuktikan atau akan ditunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh yang pertama, buktikan 5N kuadrat buktikan 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4. Oke. Cara yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa benar untuk N sama dengan 1. Sehingga kita masukkan ke dalam soal, maka 5 pangkat 1 dikurangi 1 itu sama dengan 4. Habis dibagi 4.
Yang kedua, kita asumsikan bahwa benar untuk N sama dengan K, sehingga kalimat soalnya menjadi 5 pangkat K dikurangi 1 itu benar habis dibagi 4. Ya, kita sebut ini adalah asumsi atau hipotesa. Nah, langkah yang terakhir adalah membuktikan atau akan dibuktikan atau akan ditunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, kalimat soalnya atau kalimat rumusnya kita ganti N-nya itu dengan K plus 1. Sehingga 5 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, kita pakai konsep eksponen ya. Jadi kalau ada 5 pangkat K plus 1 itu artinya 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Nah, selanjutnya yang bilangan 5-nya, pengalinya kita uraikan lagi menjadi 1 ditambah 4. Sehingga kita pisahkan. Jadi 1 dikali 5 pangkat K ditambah 4 dikali 5 pangkat K dikurangi 1. Nah, setelah itu yang 4 dikali 5 pangkat K kita pisahkan keluar, dan yang pengurang satunya kita masukkan ke dalam supaya seperti bentuk yang ada di poin B. Oke, karena asumsi 5 pangkat K kurangi 1 itu habis dibagi 4, dan 4 dikali 5 pangkat K itu juga habis dibagi 4, maka pernyataan tersebut bakal benar gitu untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kesimpulannya adalah terbukti bahwa 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1. Kita distribusikan atau substitusi ya, substitusi N sama dengan 1-nya ke rumus tersebut. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 itu sama dengan 3, habis dibagi 3, benar ya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. Jadi K pangkat 3 ditambah 2K benar habis dibagi 3. Itu asumsi ya atau hipotesa. Nah, yang langkah terakhir adalah akan dibuktikan atau akan ditunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga kita substitusikan N-nya oleh K plus 1. Sehingga K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K plus 1. Nah, sehingga dapat K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2. Lalu kita tukar posisi 2K-nya ke depan supaya kita mendapatkan rumus kalimat rumusnya seperti bentuk di poin B ya. Jadi 2K-nya ke depan kita tukar posisi saja, geser. Jadi K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Nah, kita dua suku terdepan sudah sama seperti poin B. Tinggal yang 3 suku terakhir kita faktorkan atau pakai sifat distributif ya. Faktorkan dengan 3. Sehingga 3-nya di luar dikali K kuadrat ditambah K ditambah 1. Oke. Karena dua suku terdepan sudah diasumsikan benar pada bagian B, dan 3 dikali K kuadrat tambah K tambah 1 juga habis dibagi 3, maka K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1 itu habis juga dibagi 3. Sehingga jadi terbukti ya bahwa N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap bilangan asli. Oke, mungkin penjelasan kali ini seperti itu, sangat singkat sekali ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.
Mohon dipelajari lagi di platform belajar yang lain atau searching di internet sendiri ya, baca-baca lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.